Hai, kembali lagi bersama aku Talita dan kali ini aku bakal ngebahas seputar YouTube. Nah, ini semacam Q&A tapi aku ingin menjawabnya lebih panjang dan lebih detail, dan pertanyaan ini berasal dari teman-teman YouTuber pemula juga, teman-teman aku di grup WhatsApp. Hai, kalau kalian nonton dan aku bakal jawab pertanyaan kalian loh. Video ini bakal aku bagi jadi 2 part karena yang satu itu ada tentang lebih ke kesiapan hati dan kesiapan mental. Terus yang kedua ini kesiapan teknis. Jadi aku sekarang bakal ngebahas tentang kesiapan hati dan juga mental. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe video ini. Maksudnya subscribe channel aku, like video ini dan follow Instagram aku ya yang ada di atas biar kita semakin dekat. Oke, kita langsung mulai ke videonya. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa mutusin jadi YouTuber. Nah, sebenarnya aku tuh udah cerita di video aku yang pertama aku buat tentang awal mula aku nge-YouTube. Kalau kalian mau nonton videonya, bisa kalian klik di link yang ada di atas atau di description box. Dan aku bakal jelasin juga secara singkat di sini kenapa aku mulai nge-YouTube. Pertama itu karena aku upload video untuk pertukaran pelajar. Nah, yang kedua itu alasan aku upload video adalah karena aku kurang mendapatkan informasi tentang jurusan aku, yaitu ilmu administrasi publik. Dan yang ketiga, aku punya keresahan, yaitu saat aku berjerawat. Dan saat aku berjerawat itu, aku menggunakan suatu produk. Nah, aku pengen dong ada dokumentasi dan aku pengen dong ada yang ngerespon serta berbagi cerita nih sama aku, sebenarnya yang aku alamin sama produk ini benar nggak sih. Makanya aku rutin untuk mengupload video tentang si produk ini dan alhamdulillah itu direspon dengan cukup baik. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih mutusin jadi YouTuber, sebenarnya aku nggak punya target kayak oke, kamu harus menjadi seorang YouTuber, enggak, tapi oke, kamu harus berbagi cerita, kamu harus berbagi pengalaman, karena mungkin banyak orang yang di sana, di luar sana yang sama sama kamu masalahnya tapi nggak punya temen yang sama nih, nggak punya temen yang satu frekuensi dengan kamu. Ya aku mencoba untuk menjadi itu dan alhamdulillah banyak nih teman-teman yang sama-sama aku sedang berjerawat, sedang mengalami masalah itu dan sama-sama menggunakan produk itu untuk menghilangkan jerawat kita. Jadi itu sih ceritaku awal mula upload video secara rutin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya adalah apa halangan terbesar selama menjadi YouTuber? Nah, halangan terbesar itu adalah diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena diri sendiri itu punya rasa malas, punya rasa ambisi, tapi nggak konsisten. Nah, itu adalah halangan terbesarnya. Karena kunci untuk menjadi seorang YouTuber, konten kreator, selebgram, itu adalah rutin untuk mengupload konten. Baik itu foto, video, dan informasi-informasi lainnya. Kuncinya itu cuma rutin, gitu. Karena aku adalah orang yang moody, jadi untuk rutin dan konsisten itu ya merupakan halangan terbesar, termasuk dalam hal nge-YouTube. Jadi itu ya jawabannya. Mungkin ada yang sama. Kalau ada yang sama, coba komen di bawah. Pertanyaan selanjutnya adalah pernah nggak ngerasa down selama nge-YouTube, dan kalau pernah itu kenapa? Nah, pernah banget, pasti pernah. Kenapa aku down? Karena yang pertama aku tuh belum nyiapin diri untuk ada di dunia ini, dan kalau kita ada di dunia ini kita harus benar-benar siap untuk dicekal, untuk di-hate, untuk dibully, untuk dikata-katain. Nah, pada saat awal aku belum mempersiapkan diri tentang itu, jadi waktu ada komentar yang kira-kiranya kurang baik, aku ngerasa kayak aduh apa sih salah aku, kenapa sih harus kayak gini. Terus lagi ada yang dislike video, kayak kita rasanya udah buat ini konten bermanfaat loh, nggak menjelekkan pihak manapun, tapi kenapa sih masih ada yang dislike, padahal aku udah semampu aku loh untuk ngedit videonya, untuk berbicara dengan jelas, tapi kok masih ada yang nggak suka. Nah itu deh, itu adalah halangan. Maaf, tadi pertanyaannya, itu adalah hal yang membuat aku down, yang membuat aku ngerasa terjatuh karena hati aku belum siap dan belum sekuat itu. Selanjutnya adalah pernah nggak malu sama teman-teman karena bikin konten. Nah, for your information, aku nggak pernah secara gamblang nge-share video-video aku ke sosial media yang aku anggap itu kayak sosial media yang banyak dipantau teman-teman aku, kayak Instagram, WhatsApp. Nah, itu aku nggak pernah nge-share itu secara langsung. Kenapa? Ya karena aku belum siap aja. Aku ngerasa konten aku ini belum begitu baik, editan aku belum begitu baik. Aku takut banyak orang yang jadinya berpikiran buruk tentang aku, atau kayak aku belum siap aja kebanyakan kayaknya, atau aku belum siap hatinya saat itu. Bahkan sampai sekarang juga aku nggak nge-share itu. Jadi kalau misalnya ditanya malu atau enggak, aku malu. Tapi suatu saat mungkin kalau aku udah ada di titik yang aku rasa ini adalah suatu keberhasilan dan pencapaian, mungkin aku nggak akan malu lagi untuk nge-share itu. Boleh aja kok malu. Dan kalau ada orang yang berpendapat jangan pernah ada rasa malu, kalau menurut aku rasa malu itu harus ada di dalam diri setiap manusia, yang menurut aku biar kita bisa ngekontrol kapan waktunya malu, kapan waktunya buang rasa malu. Karena kita sendiri yang tahu kapasitas kita itu berapa dan bagaimana. Gitu deh kira-kira.
Pertanyaan yang selanjutnya adalah pernah nggak ke gap gitu sama orang di rumah, sama keluarga kalau kita buat video, dan ya ke gap gitu aja karena biasanya kita buat video tuh mereka nggak tahu kalau kita ada nih YouTube dan rajin upload video. Kalau aku sih hampir kayaknya nggak pernah. Kenapa? Karena yang pertama, video pertama itu aku buat di kamar aku, dan itu kayaknya malam-malam, dan aku juga pasang suara yang cukup kecil jadi mereka nggak denger. Terus juga aku buat video pernah di kantor papaku, dan itu waktu emang nggak ada orang. Terus juga video-video yang lain yang aku buat saat mereka, keluarga aku lagi nggak di rumah atau mereka lagi tidur gitu. Jadi kayak belum pernah sih, tapi akhir-akhir ini kan karena aku rutin ngupload video dan nggak mungkin juga mereka nggak tahu, akhirnya mereka kayak paham gitu, aku bakal buat video, please jangan terlalu ribut, please jangan gedor-gedor kamar aku, dan akhirnya jadi disupport gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nggak jauh-jauh dari malu, tapi ini nanyain, pernah nggak sih malu sampai buat Instagram khusus untuk YouTube? Nah, aku nggak pernah buat kayak gitu. Malah aku suruh viewers aku itu keep in touch atau hubungin aku di Instagram aku. Dan banyak banget tuh yang nge-DM, mulai dari adik-adik yang nanyain jurusan, adik-adik yang nanyain SNMPTN, ataupun teman-teman yang emang lagi ngelawan jerawat sama-sama aku. Jadi aku belum sempat buat Instagram khusus YouTube. Mungkin nanti kalau perlu bakal aku buat. Tapi untuk hal yang positif. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya nggak tentang rasa malu, tapi pertanyaan ini menanyakan apakah ada teman yang ngedukung aku di YouTube ini, dan jawabannya adalah, jadi seingat aku nggak ada teman yang benar-benar ngedukung kayak, belum upload video, upload Gi, hari ini ada konten apa, kayak selalu dia sustain nanya, terus menerus nanya, itu belum ada sampai saat ini. Tapi kalau sekedar komen videonya bagus atau notice ke aku secara pribadi, kamu rutin ya ngupload, aku sering nonton, nah itu pernah. Atau sekedar kayak buat konten diterusin ya, nah kalau yang kayak gitu ada, cuma kayak sekedar kasih semangat gitu ada, tapi kalau untuk yang sustain nggak ada. Pertanyaan yang terakhir adalah, ada nggak sih yang ngebully karena bikin YouTube? Nah, kalau misalnya ngebully yang emang benar-benar ngebully, belum ada sampai detik ini. Tapi kalau misalnya seperti ngatain videonya kurang bagus, atau pembawaan aku kurang bagus, editingnya kurang bagus, itu ada sih. Tapi aku nggak memasukkan kategori itu sebagai bully, tapi sebagai kritik aja. Karena tanpa adanya mereka, aku nggak mungkin ada sampai di titik ini. Tanpa adanya mereka, aku nggak mungkin sadar kalau misalnya editan aku kurang bagus, cara ngomong aku kurang bagus, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan video ini banyak tentang kesiapan mental, kesiapan hati, kesiapan psikis seseorang untuk menjadi content creator atau YouTuber. Dan saran dari aku, kalau misalnya kalian emang suka, kalian jalanin. Dan kalau kalian punya kecemasan dalam hal ini yang pengen kalian utarakan, tapi kalian nggak tahu pengen cerita ke siapa, ya udah buat aja konten. Karena ternyata bakal banyak orang yang ngerasain hal yang sama dengan apa yang kalian rasakan. Mereka nonton video kalian dan akhirnya jadi klop, jadi connect gitu. Jadi mulai aja dulu. Terus juga kalau tentang malu, kalau kalian bisa memanage rasa malu kalian itu, ya kenapa enggak? Kalau misalnya kalian belum bisa, andai kata kalian masih malu untuk buat konten dan nge-share-nya, udah buat aja dulu tanpa nge-share. Kalau misalnya kalian udah siap untuk nge-share, ya kalian share gitu. Jangan memaksakan diri, ya walaupun kita harus ataupun keluar dari zona nyaman, tapi kalau belum siap, jangan dulu, karena bisa terganggu psikis kalian bisa jadi stres. Menurut aku pribadi kayak gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang nggak setuju, silahkan, karena pendapat orang beda-beda, prinsip orang beda-beda, dan karena hal itulah kita bisa bersatu. Kalau kita sama semua kayak nggak seru gitu kan. So, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Makasih banget udah nonton video aku sampai akhir, dan sampai jumpa di video aku yang lainnya ya. Dadah.